Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-temanku semuanya, sahabatku, saudaraku, keluargaku semuanya, yang dimanapun kita berada dan Anda berada. Semoga semuanya diberi rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur yang berkah barokah, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, Allahumma amin. Di sini saya perkenalkan, yaitu pengenalan terapi dan peralatan sebelum kita menerapi sebagai seorang penerapi, ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya perkenalkan alat-alat untuk menerapi ataupun sebelum menerapi pasien ataupun klien ataupun teman kita, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita baca sholawat dulu, terus baca berdoa untuk diri kita pribadi, berdoa untuk kedua orang tua kita, semoga diberikan panjang umur yang berkah barokah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa untuk anak biar soleh, jadikan anak yang soleh dan solehah, suami yang soleh, keluarga yang sama wadah, insyaallah, amin. Dan bagi yang belum mempunyai keluarga ataupun belum berkeluarga, saya doakan semoga cepat berkeluarga dan mendapatkan jodoh. Bagi yang laki-laki mendapatkan jodoh yang soleha, bagi yang perempuan mendapatkan jodoh yang soleh, amin, Allahumma amin, alhamdulillah. Dan yang ketiga, saya doakan yang bekerja di perantauan seperti saya ini, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Singapura, yang di Jakarta, dan dimanapun teman, sahabat, saudara saya berada dan dimanapun bekerja, semoga diberikan kesehatan jasmani dan sehat rohani, amin. Dan tambah iman, tambah Islam kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya memperkenalkan, ya. Saya memperkenalkan alat-alat sebelum penerapi menjalankan tugas ataupun sebelum kita menerapi teman-teman, ya, supaya hasilnya maksimal dan kita paham ataupun tahu keadaan klien, keadaan teman ataupun saudara sendiri, teman-temannya, seperti itu ya. Nah, di sini saya memperkenalkan sebelum kita melakukan tugas, yaitu pertama adalah berdoa dulu. Tugas apapun tugas, ya teman-teman, apapun tugasnya, apapun kerjaannya, apapun yang kita akan jalaninya, jangan lupa kita
berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sudah saya sebutkan tadi dari awal, semoga diberi panjang umur yang berkah barokah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah, yang barokah, yang melimpah, sehingga kita nanti bisa beribadah lebih-lebih, kita bisa pergi ke Mekah insya Allah. Seperti itu ya teman-teman, yang kita harapkan, yang kita dambakan adalah kita bisa ziarah, kita bisa pergi ke Mekah, ke tanah suci. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf saya tidak bisa bicara banyak-banyak ataupun apa ya, karena saya juga pemula membuka channel YouTube ini. Jadi marilah kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman ya, semoga ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kita sebagai penerapi tidak asal-asalan memegang teman yang sakit. Kita harus kena cek dulu, kita harus kena tanya-tanya dulu, kita harus cek dulu orang itu demam apa enggak, darah tinggi apa enggak, dan kita harus juga mempunyai alat untuk pengecekan itu semuanya ya. Saya perkenalkan dulu alat-alatnya. Untuk peralatan alat terapi ya tradisional ya, tradisional itu kita alatannya yang kalau waktu dulu nenek-nenek moyang dulu itu peralatan juga peralatan tradisional, tapi kalau kita sekarang ini sudah mempunyai peralatan yang elektrik ya teman-teman ya. Contohnya klien baru datang, kita sambut dengan baik, dengan ramah tamah, supaya melihat kita ini adalah fresh ya, melihat kita ini adalah senang dan bahagia, sehingga si klien ataupun apa itu menjadi tenang dalam hatinya sendiri ya. Bahkan bisa mengurangi sedikit sakitnya ataupun keluhannya seperti ya. Kalau penerapinya itu ramah, senyum, pandai bercanda sama klien, insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan dan kebanggaan dari klien sendiri, dan menjadi kebanggaan dari si penerapi sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini saya perkenalkan, mohon maaf ini saya pakai tutup ini karena tadi usai sholat, jadi saya perkenalkan ini. Satu adalah alat termometer ya teman-teman ya. Ini alat termometer untuk pengecekan teman kita yang mau diterapi itu demam apa enggak, panasnya tinggi apa tidak, seperti itu ya. Jadi yang di Jawa ini nanti panasnya dhuwur apa ora, panasnya dhuwur apa ora, terlalu panas banget apa ora, bisa dicek, saged dicek, iso dicek, saged dicek, bisa dicek pakai alat termometer ini. Iso dicek nganggo alat iki ya, iso dicek nganggo alat iki.
Contohnya kita ceknya, kita cek. Nah, kita cek pakai ini alatnya, termometer ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita cek tuh. Nah, kita cek seperti ini ya teman-teman ya, kita cek nanti ada berapa seperti itu. Demam apa enggak, panas apa enggak, panas terlalu tinggi apa tidak, kita bisa mengetahuinya lewat ini, pengecekan ini. Dan yang kedua itu kita kena cek dengan alat tensi darah ya teman-teman ya, alat tensi darah seperti ini ya. Ini mohon maaf nih, tensi darah saya alatnya yang Omicron ya, yang waktu saya beli waktu itu kan Omicron ya. Dicek dulu dicek pakai ini dulu ya, dicek dulu biar tahu alatnya, biar tahu itu darahnya itu berapa, tingginya seberapa, dan mbaknya itu kekurangan makan sayur ataupun buah ataupun apa, kita tahu dari sini, dari detak jantung ataupun dari itu semuanya ya. Kita tahu dari sini. Jadi kita sebagai penerapi jangan asal-asalan ya, kita belajar pelan-pelan. Bagi yang pemula, itu saya ingatkan ya, biar tambah bagus ya, tambah bagus, tambah api, tambah elok, tambah sae mekaten sih. Jadi ininya kan bahasanya campur-campur, ndak ada masalah nggih. Bahasanya campur-campur, tidak ada masalah. Jadi ya teman-teman semuanya ini harus punya alat-alat yang seperti ini ya. Ini yang kedua, peralatan saya yang kedua, supaya saya tahu. Jadi pengalaman saya bagikan sama teman-teman biar tahu ya, biar tahu peralatan ini semuanya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu peralatannya seperti ini. Peralatannya seperti ini teman-teman ya, peralatannya seperti ini apa namanya, peralatan untuk cek darah, cek kolesterol ya teman-teman ya, cek kolesterol kita jadi tahu, kita tahu di sini ada untuk mengecek kolesterol ya. Untuk mengecek kolesterol di sini juga ada ini. Nah, cek gula darah teman-teman, cek gula darah, cek kolesterol, dan cek asam urat ya, cek asam urat. Jadi untuk semuanya teman-temanku semuanya, bagi yang penerapis itu kita harus memang benar-benar tahu, benar-benar memahami ya, benar-benar tahu, benar-benar memahami, supaya kita ini menjadi penerapi yang baik, penerapi yang elok. Walaupun terapi adalah saya adalah di sini ini terapi kesehatan tradisional, teman-teman. Terapi kesehatan tradisional di sini yang saya dalami, yang saya jalankan, yaitu di sini ada bekam nih teman-teman ya, ada bekam, ada jari petir ya, ada jari petir, ada cek kolesterol, asam urat, gula darah, ada pijat, terapi pijat teman-teman.
di sini kok ada pijat tiksar, di sini kok ada bekam tiksar. Itu pijat tiksarnya dan bekam tiksarnya itu sebenarnya pijat yang titik yang dikeluhkan saja. Nah, seperti itu. Bekam tiksar pun sama, bekam tiksar bekam yang dikeluhkan saja, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus bisa memahami semuanya dari situ. Jadi pada teman-temanku semuanya yang terapi harus tahu, harus bisa memahami klien-klien kita, teman-teman kita ya. Dan insya Allah besok malam saya akan memberikan pengetahuan saya untuk terapi yang berikutnya. Di sini terapi itu bukan hanya terapi bekam, bukan hanya terapi pijat, bukan hanya terapi akupuntur, bukan hanya terapi akupresur, bukan hanya terapi kuasah, bukan hanya terapi totok jari petir ataupun totok saraf ya. Bukan hanya itu yang saya punya, yaitu lebih cenderung juga ke terapi herbal. Apa itu terapi herbal? Terapi herbal adalah yang saya gunakan adalah alat dapur ataupun yang ada bahan-bahan dapur ya, bahan-bahan dapur yang saya gunakan. Jadi besok saya kasih tutorialnya dengan bahan-bahan dapur itu apa toh. Bahan-bahan dapur itu apa ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi insya Allah besok akan saya siapkan. Ini saya udah beli ya, tadi ke pasar belanja saya udah beli bahan-bahannya, cuma 2 macam bahan dan murah banget, bahan-bahannya itu sangat murah. Dan juga apa itu teman-teman, bisa mengobati asam urat teman-teman ya, keringgingan ataupun kebas ataupun mati rasa ya teman-teman ya. Juga bisa untuk pengobatan terapi orang stroke. Jadi pengobatan ini ya insya Allah yang penting yang namanya terapi itu harus rajin, harus konsekuen, kudu sregep kaya wong ngombe obat. Kudu sregep kaya ngombe obat. Ngono to. Tenan kan kaya iku ya. Tenan. Nak ngombe obat kan tenan. Kaya iku. Jadi kita harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin cuma itu saja, dan kelanjutannya videonya besok ya, tutorialnya tadi yang saya udah beli 2 bahan. Tunggu videonya besok yang akan datang sama di jam malam ya, karena saya di sini juga pekerja migran. Jadi saya memberikan tutorial seperti ini kalau di waktu malam. Bagi yang mau silakan ya, silakan. Tapi ingat, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman saudara yang lain. Komen di bawah ya, nanti akan saya jawab insya Allah. Dan subscriber ya. Jadi subscribernya tenan subscriber seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi bener seperti itu. Iya tenan kayak itu ya teman-temannya. Jadi nantinya itu kan di situ nanti kita bisa bertanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi yang intinya itu adalah bantu bangun channel kecil ini supaya bermanfaat untuk teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe cuma sekali seumur hidup, dan itu sudah mendapatkan pahala. Berbagi sekali mendapatkan imbalannya, yaitu diganti
10 kali, bahkan lebih dari itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, intinya seperti orang bersolawat sekali diganti sholawat ataupun ditambah sholawat dengan 10 kali sholawat, seperti itu. Mungkin cuma itu saja. Apabila ada kesalahan, kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kepada teman-temanku semuanya yang menemukan channel ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok tunggu videonya di channel saya, yaitu Anjar Terapi Jari Betir dan Nur Khalifah Terapi Hongkong. Nah, channel itu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di bawah. Di situ nanti biar tidak ketinggalan video-video yang lain. Jadi teman-teman bunyikan loncengnya, oke? Seperti itu. Saya akhiri, tadi sudah pamitan ya, ngecaprak terus ngecaprak terus, saking caprak terus ya, ngecaprak terus gak apa-apa. Penting kita tetap bahagia sebagai menjadi penerapis. Harus bahagia, harus bangga, harus berani, harus tabah dan kuat. Pokoknya hatinya dibikin damai, pokoknya hatinya harus damai, harus tenang. Kita bisa membantu orang banyak adalah kebanggaan diri kita sendiri sebagai penerapis. Seperti itu. Udah ya teman-teman ya, besok tunggu di channel berikutnya ataupun video berikutnya, channel Anjar Terapi Jari Betir dan Nur Khalifah Terapi Hongkong. Di situ ya. Bye bye.